Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita bakal fokus ke langkah ke-11 menuju kekayaan dari buku klasiknya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Judul babnya ini keren banget, Pikiran Bawah Sadar. Penghubung. Sumber kita ya kutipan langsung dari bab ini. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba ngerti apa sih pikiran bawah sadar menurut Hill ini, dan kenapa gitu kok disebut penghubung. Penting banget kayaknya buat mencapai tujuan. Ayo kita bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Bab ini, ya walaupun mungkin kelihatannya ringkas ya di beberapa edisi, tapi perannya itu fundamental banget dalam filosofi Hill. Dia itu memposisikan pikiran bawah sadar ini kayak semacam stasiun penghubung gitu, antara pikiran sadar kita sama yang dia sebut kecerdasan tak terbatas. Dan lebih dari itu, ini tuh kayak ruang mesinnya, tempat keinginan kita mulai diproses jadi kenyataan fisik. Oke, ruang mesin, stasiun penghubung, menarik. Tapi gimana Hill mendefinisikannya lebih konkret di teksnya? Sumber bilang gini nih, pikiran bawah sadar terdiri dari bidang kesadaran di mana setiap impuls pikiran atau sensasi yang mencapai pikiran objektif melalui salah satu dari panca indera diklasifikasikan dan dicatat. Kedengarannya kayak, sistem pengarsipan super canggih gitu ya? Analogi itu pas banget, dan Hill sendiri memang pakai itu. Dia lanjutin. Dan dari mana pikiran dapat diingat atau ditarik kembali seperti surat yang diambil dari lemari arsip. Jadi, ya bayangin aja ada lemari arsip gede banget di dalam diri kita. Isinya semua jejak pikiran sama pengalaman. Nggak ada yang kelewat. Semuanya kerekam. Lemari arsip internal yang nyatet semuanya. Kalau gitu kesannya kayak pasif ya, kita cuma nerima aja apa yang masuk. Tapi kayaknya bukan itu deh inti pesannya Hill kan. Pasti ada penekanan soal kendali kita di situ. Justru itu dia kekuatannya. Sumber ini dengan tegas bilang kalau kita itu punya kekuatan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kita sendiri. Jadi ini bukan gudang pasif aja. Kita bisa loh secara sadar milih dokumen mana yang mau sering-sering kita masukin dan kita kasih cap penting. Nah, ini menurut Hill jadi dasar kenapa kita bisa jadi tuan atas nasib kita dan lingkungan kita. Kuncinya di kemampuan ngelola input ke arsip ini. Gitu. Nah ini dia nih bagian yang saya tunggu-tunggu. Gimana caranya kita ngelola input itu? Gimana kita secara aktif ngisi lemari arsip ini dengan hal-hal yang mendukung tujuan kita, bukan malah yang menghambat? Pasti ada hubungannya sama bab-bab sebelumnya ya, kayak autosugesti gitu. Tentu saja, nyambung banget. Ini erat kaitannya sama prinsip autosugesti di bab 3, terus sama peran emosi di bab 10. Jadi gini, sumber ini dan konteks bukunya secara keseluruhan ngejelasin pikiran yang dominan, yang sengaja kita ulang-ulang di pikiran sadar kita, terutama, ini penting, terutama kalau dicampur sama emosi yang kuat, nah itu jadi instruksi utama buat pikiran bawah sadar. Ingat gak kutipan kunci dari akhir bab 10? Emosi positif dan negatif tidak dapat menempati pikiran pada saat yang sama. Salah satu harus mendominasi. Ini kayak persiapan penting gitu, buat ngerti kenapa menjaga pikiran positif itu krusial banget. Oke. Jadi pikiran dominan plus emosi, tapi rasanya ada satu elemen lagi deh yang disebut kayak agen pamungkasnya di bab 11 ini, bener nggak? Sesuatu yang ngasih semacam kekuatan spiritual gitu ke pikiran itu. Nah, Anda nangkepnya pas banget. Elemen itu adalah yakinan, faith. Sumber ini secara eksplisit bilang, keyakinan adalah satu-satunya agen yang diketahui yang akan memberi pikiran Anda sifat spiritual. Ini katalisatornya. Keyakinan inilah yang seolah-olah ngubah getaran pikiran biasa, yang mungkin masih ragu atau datar aja gitu, jadi frekuensi yang bisa dibaca. Dibaca dan ditindaklanjuti oleh pikiran bawah sadar, terus nyambung ke kecerdasan tak terbatas itu. Tanpa keyakinan, ya pikiran cuma getaran mental biasa aja. Satu-satunya agen yang diketahui, wah itu pernyataan kuat banget ya. Dan buku ini juga ngasih kontrasnya kan, sesuatu yang benar-benar berlawanan. Betul sekali. Kontrasnya itu tajam dan penting banget. Keyakinan dan ketakutan adalah teman tidur yang buruk. Di mana yang satu ditemukan, yang lain tidak dapat eksis. Ini bukan sekedar milih suka yang mana ya. Hill ngelihatnya kayak hukum pikiran gitu. Anda nggak bisa barengan melihara keyakinan kuat sama tujuan Anda. Dan ketakutan yang melumpuhkan soal gagal. Nggak bisa dua-duanya ada di lemari arsip bawah sadar Anda secara bersamaan. Salah satu pasti akan nekan yang lain keluar.
Makanya pilihan sadar buat memupuk keyakinan itu jadi vital banget. Jadi intinya, menurut Hill, kita ini bukan penumpang pasif dalam hidup. Pikiran bawah sadar itu kayak kemudi yang bisa kita pegang. Tapi, ya itu tadi, hanya jika kita secara sadar memilih bahan bakarnya. Pikiran dominan yang dibanjiri emosi positif dan, yang paling penting, diperkuat oleh keyakinan yang gak goyah. Jadi, apa artinya ini buat Anda? Pendengar kami, ini berarti kendali atas arsip internal Anda itu jauh lebih besar dari yang mungkin Anda sadari selama ini. Pikiran bawah sadar itu bisa dan harus diarahkan secara sengaja. Ya, ringkasnya sih gitu. Berdasarkan sumber ini, pikiran bawah sadar itu penghubung sentral, jembatan antara dunia mental sama fisik Anda. Dia pencatat setia semua input Anda, tapi untungnya, dia juga bisa diprogram. Caranya, ya lewat pikiran dominan yang Anda pilih, emosi yang Anda lekatkan, dan ini yang paling krusial, keyakinan mendalam yang Anda tanamkan. Menguasai seni mengisi arsip ini, itu langkah fundamental ke-11 dalam perjalanan mencapai kekayaan versi Hill. Oke, sebagai penutup nih, mari kita coba bawa ini ke refleksi pribadi masing-masing. Kalau pikiran bawah sadar Anda itu adalah lemari arsip yang terus-menerus merekam setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda, dan Anda punya kuasa untuk memilih apa yang paling sering diarsipkan di sana, coba deh tanyakan ke diri sendiri. File dominan apa sih yang secara konsisten Anda masukkan setiap hari? Udah selaras belum arsip internal Anda saat ini? Apakah itu mendukung mempercepat jalan menuju kekayaan, dalam arti luas ya, spiritual, mental, material, yang benar-benar Anda pengen capai? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih dalam lagi.